Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani fiddin, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang semoga kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita akan melanjutkan membaca sebuah karya dari beliaunya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab tentang sejarah perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raudhatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar. Di dalam pertemuan yang telah lalu, kita tinggal berapa pertemuan Pak? Ketiga ya. 3 dengan ini. 6. Sebagaimana kabar yang disampaikan oleh Pak Tri hari ini, kita tinggal 3 pertemuan dengan hari ini. Maka mohon maaf, nanti mungkin kita akan hanya sampaikan sejarah urutan dari sejarah perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga teman-teman sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menelaah, membaca secara terperinci dari sejarah perjalanan kehidupan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dalam pertemuan yang telah lalu kita telah sampai pada pembahasan Ghazwatu Uhud. Ghazwah, peperangan yang diikuti oleh beliau baginda Nabi dalam perang Uhud. Sebuah kejadian yang terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Sebuah peperangan yang dimulai oleh mereka orang-orang Quraisy ketika mereka hendak untuk membalas kekalahan mereka pada perang Badar pada tahun 2 Hijriah dari sebelum pembahasan ini. Setelah terjadinya perang Uhud, sebuah perangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy,
pada tahun 3 Hijriah ini, Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan ada pembahasan misalnya di dalam halaman 119. Teman-teman bisa membuka dalam kitab mungkin yang disebarkan dalam kitab PDF-nya. Kalau tidak salah pada halaman 119. Ahdath wa ghazawat. Ada banyak kejadian sebenarnya yang terjadi setelah terjadinya perang Uhud yang terjadi bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah. Di antaranya adalah peperangan yang disebut dengan Hamra al-Aswad. Ini diserukan oleh beliau baginda Nabi ketika orang-orang yang dari orang Quraisy meninggalkan Badar menuju kota Mekah yang mereka seperti seolah lalai dan dibuat lalai lupa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka itu setelah mendapatkan kemenangan tiba-tiba diserukan untuk kembali pulang. Padahal tujuannya mereka adalah ingin membalas dendam kekalahan pada perang Badar. Tapi seolah mereka dibuat lupa oleh Allah Ta'ala. Sehingga mereka kembali ke kota Mekah. Nah pada saat itulah Rasulullah menyeru untuk menyerang mereka di tengah perjalanannya. Ini terkenal dengan apa yang disebut dengan perang Al-Hamra al-Aswad. Tapi kendati pun demikian, nanti mereka orang-orang Quraisy ini lari. Ghazwatu Hamra'ul Asad, mereka berlari karena takut ketika diserang kembali oleh Rasulullah dan pasukannya. Maka mereka pulang dan berteriak-teriak ingin menuntut balas tentang kekalahan perang Badar. Coba ini yang aneh itu di situ. Dan mereka datang ke Uhud itu sebenarnya ya ingin membalas perang Badar kekalahannya. Tapi setelah menang mereka malah pulang. Tidak menyerang ke kota Madinah pada waktu itu. Maka ini kejadian ini, seruan perang untuk mengejar mereka ini terkenal dengan Ghazwatu Hamra al-Asad. Sebuah demikian disebutkan oleh para ahli sejarah. Mereka kabur tapi mereka mengikat janji akan perang Badar lagi. Nanti ada perang Badar yang terulang. Yaitu perjanjian yang mereka buat oleh Abu Sufyan yang teriak-teriak ingin perang dengan kaum muslimin. Padahal ya perang Uhud itu sebenarnya ya ingin menuntut balas atas kekalahan perang Badar. Selanjutnya Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, sekali lagi teman-teman sekalian kita hanya sampaikan sebagai urutan-urutan sejarahnya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan nanti teman-teman untuk membaca lebih detailnya. Beliau menyampaikan pada halaman 119, ahdath, kejadian-kejadian wa ghazawat dan peperangan-peperangan yang terjadi dan tidak banyak dikabarkan oleh mereka para ahli sejarah. Biasanya yang disampaikan itu perang-perang besarnya. Perang Badar, perang Uhud, baru kemudian perang Khandaq. Sebenarnya banyak kejadian yang terjadi di antara perang Uhud dan berikutnya terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq yang terjadi tahun 5 Hijriah. Di antaranya apa? Banyak yang terjadi pada kejadian tahun 4 Hijriah. Yang tidak banyak disampaikan dalam kitab-kitab sejarah yaitu Hadithur Raji di antaranya. Apa? Hadithur Raji. Halaman 119 itu disebutkan ada peristiwa yang terjadi di daerah Ar-Raji. Ini terjadi pada bulan Safar tahun keempat Hijriah. Jadi setelah perang Uhud dan juga setelah kejadian perang Hamra'ul Asad. Bulan Safar tahun keempat Hijriah, peristiwa ini terjadi ketika peristiwa di daerah Ar-Raji yang mereka menipu kaum muslimin. Jadi setelah kekalangan perang Uhud itu mereka, ada orang-orang disebutkan oleh mereka, para ulama termasuk Syekh Syafi'i Al-Mubarakfuri, qadima rijalun min udol wa qarah ila Rasulillah wa dzakaru lahu anna fihim islaman. Mereka mengaku katanya kabilah Udol dan Qoroh telah masuk Islam. Utuslah utusan kepada mereka, duhai Muhammad katanya. Maka singkat cerita Nabi mengutus 10 orang dai menuju ke daerah
Udol dan Qoroh tersebut ternyata mereka dibohongi. Kejadian ini terkenal dengan hadithur roji, yaitu dibohonginya utusannya Rasulullah 10 orang yang dikirim pada waktu itu. Tapi ternyata mereka semuanya, yang 7 dibunuh duluan, yang 2 dikejar-kejar, sampai kemudian nantinya juga dikejar-kejar dan dianiaya oleh mereka. Nah, kejadian ini pada bulan Safar tahun 4 Hijriah, terkenal dengan hadithur roji. Apalagi pada bulan yang sama, pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriah ini, ada kejadian lagi yang disebut dengan Bi'ru Ma'unah. Kejadian Bi'ru Ma'unah ini di hari yang sama dengan kejadian Ar-Roji pada halaman 120, teman-teman bisa dibuka kitabnya. Di situ datanglah Abu Barok Amir bin Malik yang terkenal dengan Mulaibu Asinnah, orang yang pandai memainkan tombak. Ini mendatangi mereka kaum muslimin Rasulullah dan para sahabatnya, menampakkan keislaman juga. Sehingga Rasulullah bersemangat mengirimkan berapa? 70 da'i dan penghafal Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi sama. Kejadian ini terjadi bulan Safar tahun 4 Hijriah. Mereka dibunuh utusan Rasulullah tadi itu, diantaranya yang bernama Haram bin Milhan. Dibunuh oleh mereka. Penipuan dilakukan oleh orang-orang yang pura masuk Islam yang dikabarkan oleh Abu Barok Amir bin Malik. Nah, yang terkenal itu seorang ahli tombak. 6. Dan kemudian ada kejadian-kejadian sebelum itu Ghazwatu Bani Nadir misalnya. Ini juga terjadi tahun 4 Hijriah, teman-teman sekalian. Ghazwatu Bani Nadir halaman 121. Ini apa? Yaitu ketika Bani Nadir berawal dari orang Yahudi, Amr bin Jahsy yang akan mencelakai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini buntut dari kejadian Bi'ru Ma'unah. Salah satu dari sahabat Nabi itu melakukan kesalahan, dikirain musuh. Ini hadisnya masyhur dalam kitab Adabul Mufrad juga ada disebutkan. Bahwasanya kemudian dikirain musuh, kemudian padahal dia adalah orang dari Bani Nadir yang kemudian dicelakai, dan kemudian Rasulullah ingin meminta maaf. Ternyata pada waktu itu ditebuslah dan siapkanlah tebusan dari kesalahan tersebut. Tetapi orang Yahudi Amr bin Jahsy ini ingin mencelakai Nabi. Dia melempar Nabi dari tempat mereka yang di atas, yang kemudian dihasut oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan pihak dari Bani Quraidah. Dihasutlah Bani Nadir tadi itu, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dicelakai tadi itu ingin menuntut pertanggungjawaban kepada orang Bani Nadir tadi itu. Ternyata orang-orang dari Yahudi Bani Nadir diprovokasi sama orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah dan dipelopori juga oleh orang munafik yang terkenal pada waktu itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pada halaman 121, Pak. Yang dalam PDF-nya. Nah, akhirnya pada waktu itu singkat cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang ke perkampungan orang Yahudi yang ada di Bani Nadir tersebut, yang ada di kota Madinah. Itu awal di antara pengkhianatan orang Yahudi. Nanti banyak yang berkhianat. Kalau kemarin ada Bani Qainuqa, ini ada Bani Nadir yang berkhianat. Nanti Bani Quraidah juga berkhianat pada saat perang Khandaq. Maka Rasulullah, orang Bani Nadir ini diprovokasi sama orang munafik, kamu akan membantu kalian. Saya punya pasukan 2.000 katanya demikian. Maka singkat cerita Rasulullah berhasil mengalahkan mereka dan mereka diusir. Diusirlah dari kota Madinah karena telah melanggar perjanjian. Tegas ini. Jadi benar tidak benar tentang konsep pluralisme yang dihembuskan oleh orang-orang liberal. Katanya Rasulullah berdampingan dengan orang Yahudi dalam bentuk apapun. Mereka ketika bersalah diusir oleh Rasulullah. Rasulullah tegas mengusir mereka. Kemana mereka diusir? Banyak di antara dari Bani Nadir yang awalnya tinggal di kota Madinah tersebut, mereka pindah di perbatasan dari negeri Syam dan ada yang banyak pergi ke Khaybar. Nanti sebelum terjadi perang Khaybar, mereka berkumpul di sana orang-orang Yahudi. Nah, ini juga terjadi tahun 4 Hijriah. Selanjutnya,
Nah, ini Ghazwatu Badar al-Mau'id, yaitu perang Badar yang dijanjikan, yang tadi saya sampaikan, Abu Sufyan yang terjadi dalam perang Uhud, kemenangan mereka pulang ke kota Mekah itu, mereka lupa kalau mereka itu ingin menuntut balas tentang kekalahan pada perang Badar al-Kubro. Tapi ternyata apa? Mereka justru menjanjikan menantang Rasulullah di waktu yang lain akan mengulang kembali perang Badar yang mereka kalah. Padahal mereka sudah menang dalam perang Uhud. Maka pada waktu itulah Rasulullah menepati janji yang dikabarkan oleh Abu Sufyan tersebut. Akhirnya apa? Pada bulan Sya'ban ini juga masih tahun 4 Hijriah. Beliau menepati janji kepada Abu Sufyan, maka datanglah beliau di Badar pada waktu itu. Beliau membawa sekitar 1.500 orang. Sedangkan Abu Sufyan datang dari kota Mekah, ia membawa 2.000 pasukan. Tetapi di tengah ketika Rasulullah sudah siap berperang melawan mereka, sekali lagi sifat orang-orang kafir itu khawiyatan khorbah, hati mereka itu kecil, tidak berani, tidak punya mental. Maka mereka takut dan pulang. Jadi banyak kejadian itu yang terjadi pada tahun 4 Hijriah setelah terjadi perang Uhud. Nah, demikian. Selanjutnya, apa yang terjadi pada tahun berikutnya, pada tahun 5 Hijriah? Ini tadi yang terjadi yaitu Ghazwatul Ahzab. Terjadi perang Ahzab yang masyhur pada tahun 5 Hijriah ini. Halaman 123. Nah, teman-teman yang baru bergabung, yang baru juga yang online masuk, silakan dibuka halaman 123. Ghazwatul Ahzab ini disebabkan terjadinya peperangan ini termasuk di antara kegelisahan orang-orang Quraisy yang mereka kalah dalam perang Badar dan dalam peperangan yang diserang mereka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada waktu itu ternyata mereka dipelopori oleh orang-orang Yahudi mengompori orang-orang Quraisy. Nama Al-Ahzab itu sendiri disebut dengan perang sekutu karena bersatunya orang-orang Quraisy dengan orang-orang Yahudi. Jumlahnya banyak. Mereka membantu bahkan lebih banyak dari jumlah orang Quraisy. Orang Quraisy membawa pasukan sekitar 4.000, tapi dari orang Yahudi berjumlah sekitar 6.000, sehingga totalnya 10.000 dikabarkan. Perang Ahzab ini dikatakan perang Ahzab karena dinilai disebut namanya dari bersekutunya orang-orang Yahudi dengan orang Quraisy. Kalau disebut juga perang Khandaq karena ini strateginya Rasulullah atas pimpinannya yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, mencari cara berperang seperti orang-orang Persia berperang, yaitu apa? Menggali parit. Ini terjadi bulan Syawal. Kaum muslimin cuma sedikit jumlahnya yang ditinggal di kota Madinah pada waktu itu. Diserang pasukan gabungan dari orang-orang Quraisy, 4.000 ditambah 6.000 dari orang-orang Yahudi. Termasuk pada saat inilah, teman-teman sekalian, ada pengkhianatan dari Bani Quraidzah. Nanti setelah perang Ahzab atau perang Khandaq ini, Rasulullah diperintahkan oleh malaikat tidak segera pulang ke rumahnya, tetapi hendaknya langsung menuju ke tempatnya orang Bani Quraidzah, menuntut pertanggungjawaban mereka yang telah mengkhianati perjanjian dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tahun berikutnya, terjadi pada tahun 5 Hijriah. Nah, peperangan ini dimenangkan oleh siapa? Kaum muslimin. Atas pertolongan dari Allah, dikirimkannya hujan, dan pada waktu itu dengan angin yang kencang yang memporak-porandakan barisan mereka. Sudah mereka itu pada hakikatnya mereka itu takut, tetapi kemudian ditolong oleh Allah sehingga semakin takutlah mereka ketika kaum muslimin ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ada sebuah yang menarik dalam kejadian perang tersebut, yaitu berkhianatnya orang-orang Bani Quraidzah yang tinggal di kota Madinah. Ibaratnya kita berusaha orang waktu itu mengusir ular, tiba-tiba ada di dalam rumah itu ular. Nah, itu pengkhianatan orang Bani Quraidzah. Atas hasutan seorang tokoh dari Bani Nadir yang diusir ke daerah Khaybar yang pada waktu itu, dan kemudian dia menghasut ketua Bani Quraidzah. Dan akhirnya mereka yaitu bersekongkol membantu orang-orang Yahudi, membantu orang Quraisy dalam perang
Khandaq atau perang Al-Ahzab tersebut. Ini terjadi pada bulan Syawal dan tahun 5 Hijriah. Nah, dalam kitab kita ada pada halaman 123. Nah, pengkhianatannya pada halaman 126 di dalam kitab kita ini. Dalam kisahnya dan dimenangkan oleh kaum muslimin yang nanti sejak perang Khandaq itu tidak ada pernah lagi orang-orang Quraisy berani ngeluruk ke kota Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Yang ada nanti adalah Rasulullah yang keluar untuk mencari mereka. Di banyak-banyak kejadian nanti. Jadi pada tahun kelima Hijriah, kalau bulan Syawal mereka terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq, Ahzab diambil namanya dari mereka kaum Yahudi dan Quraisy yang bersatu, Khandaq diambil dari nama strategi yang diatur oleh Rasulullah ketika menggali parit. Nah, setelah dari perang Khandaq inilah, perang Ahzab inilah, ketika mereka akan kembali ke rumah-rumah mereka, malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulullah supaya tidak meletakkan senjatanya. Kemana mereka diperintahkan? Supaya langsung pergi ke tempat pemukiman dari orang Yahudi Bani Quraidah untuk menuntut balas. Maka dikabarkan pada waktu itu, bulan Dzulqa'dah akhir dan awal Dzulhijjah pada tahun 5 Hijriah, terakhir dari tahun 5 Hijriah, kaum muslimin menyerang orang Yahudi yang berkhianat dan banyak di antara mereka yang ditangkap. Kabarnya ada sampai 300 sampai 700 orang dan kemudian diadili oleh yaitu Sa'ad bin Mu'ad atas perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tahun 5 Hijriah. Kronologi sejarah ini sebutkan kemudian apa sampai dari situ? Tidak. Pada awal tahun dari 6 Hijriah terjadilah apa yang sudah perang Bani Lihyan. Perang terus disebutkan. Nah, setelah Bani Quraidah, Ghazwatu Bani Quraidah halaman 129 ada yang disebutkan yaitu perang Ghazwatu Bani Lihyan. Kalau kita sebut namanya Ghazwah, berarti yang memimpin langsung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu perang Bani Lihyan? Terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ini tahun 6 Hijriah. Bani Lihyan itu adalah Bani yang tadi saya sampaikan. Pada tahun 4 Hijriah ada orang yang pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam kemudian dikirim utusan Rasulullah 10 orang. Tetapi kemudian Haram bin Milhan dibunuh oleh mereka. Nah ini pengkhianatan orang tadi itu dari Bani Lihyan yang mereka membunuh kaum muslimin utusannya. Maka pada waktu itulah Rasulullah ingin meminta pertanggungjawaban. Mereka bertemu di Lihyan pada bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah. Tetapi mereka tidak berani bertemu dengan Rasulullah. Kemana? Mereka lari ke puncak-puncak gunung. Tetapi tetap ini adalah disebut juga Ghazwah. Peperangan yang pernah diikuti oleh Rasulullah karena dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terjadi pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, Jumadil Ulanya ada kejadian ketika Sariyah. Kemarin kalau kita bilang Sariyah, itu pasukan kaum muslimin, tetapi yang memimpin sahabat, bukan Rasulullah. Kalau kita bilang Ghazwah, berarti peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Kalau bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah itu ada perang Bani Lihyan, pada bulan yang berikutnya, yaitu pada bulan Jumadil Ula, ada yang namanya Sariyah Sariyatul Is, yang dipimpin pada waktu itu oleh sahabat Nabi Zaid bin Harithah. Diperintahkan untuk apa? Seperti biasa, berpatroli di sekitar kota Madinah. Dan pada waktu itu ada kabar bahwasanya Abul As telah datang melakukan perjalanan dagangnya pada waktu itu. Maka seperti biasa, Abul As bin Rabi' ini siapa? Kita sampaikan kemarin adalah suaminya putri Rasulullah yang bernama Zainab. Yang dalam perang Badar kemarin ditawan dan kemudian Zainab menebus dengan kalungnya Ibunda Khadijah sampai Rasulullah menangis karena melihat kalung tersebut, maka dibebaskan. Nah, pada waktu itu Sariyahnya yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah ini berpatroli sekitar kota Madinah dan mereka menghadang kafilah dagangnya orang Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Abul As bin Rabi, yang notabene dia adalah siapa? Suaminya Zainab. Tapi kemudian pada waktu itu Abul As lari ke kota Madinah. Kemana dia? Menemui istrinya, yaitu Zainab.
Perlu diingat bahwasanya pada waktu itu belum turun ayat yang menceritakan bahwasanya seorang musyrik dilarang menikah dengan orang muslim, belum turun ayat pada waktu itu. Jadi meskipun suaminya masih musyrik pada waktu itu, Zainab sudah Islam, tetapi pada waktu itu ya masih dia sering berkunjung pada waktu itu, termasuk ketika dia dikejar oleh Zaid bin Harithah yang ada di daerah Al-Ish. Terjadi peperangan di situ dan ditawan semuanya dari harta yang dibawa oleh siapa Abul As bin Rabi' tadi itu. Sampai kemudian minta perlindungan untuk dibebaskan dia kepada siapa? Istrinya yang bernama Zainab, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini terjadi pada bulan Jumadil Ula, beberapa bulan setelah Rabiul Awal tahun ke-6 Hijriah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tahun ke-6 Hijriah, bulan Sya'bannya terjadi sesuatu yang dikabarkan kalau dalam kitab ini, tapi beliau menjelaskan. Saya menjelaskan bahwasannya yang rojih bukan tahun ke-6 Hijriah sebenarnya. Meskipun dibahas oleh beliau. Ini Ghazwatu Banil Mustalik. Ghazwah Bani Mustalik. Kalau antum-antum pernah mendengar ketika Ibunda Aisyah difitnah ya pada waktu perang ini. Nah, para ahli sejarah menyebutkan katanya ini bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Tetapi Syekh Shafir Al-Mubarakfuri menjelaskan ada perbedaan para ulama, ada yang menyatakan tahun 5 Hijriah. Tetapi mereka para ahli sejarah katanya yang rojih tahun 5 Hijriah ini, bukan tahun 6 Hijriah. Apa di antaranya? Ini terjadi perang Bani Mustalik. Bani Mustalik ini ya melawan orang-orang yang pada waktu itu, dan banyak peristiwa yang barangkali kita sering mendengarnya. Sepulang dari perang Bani Mustalik inilah terjadinya haditsul ifki. Ketika Ibunda Aisyah difitnah. Ketika kalungnya jatuh, nah tiba-tiba dia mencari, ternyata rombongan sudah berangkat. Di tengah ketertinggalannya tadi, dia menunggu di situ, barangkali ada utusan pasukan yang kembali untuk mencarinya. Ternyata tidak. Maka kemudian beliau Ibunda Aisyah bertemu dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Nah kemudian ini dilihat kejadian ketika dia berjalan pulang tadi, dilihat oleh orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pada halaman 134. Nah, termasuk pada saat inilah ditawannya pemimpin dari Bani Mustalik, yaitu Al-Harith bin Diror, yang punya putri menjadi tawanan namanya Juwairiyah. Nanti dia akan dibebaskan ini dan dengan masuk Islam dan nanti dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Bani Mustalik ini. Siapa yang dinikahi? Putrinya ketua dari Bani Mustalik, yaitu Al-Harith bin Diror. Namanya. Ini terjadi masih tahun 6 Hijriah. Sampai kemudian datanglah yang disebutkan dari akhir dari bulan dari 6 Hijriah, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulqa'dah setelah banyak urusan telah diselesaikan oleh Rasulullah, Rasulullah bermimpi sepertinya dia sedang melakukan umroh ke kota Mekah. Nah, pada waktu itu para sahabat juga sedang kangen. Ya Rasulullah, kita kok lama tidak pergi ke kampung halaman kita dari ini halaman 138, Umratul Hudaybiyah. Umratul Hudaybiyah ini juga terkenal dengan yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Dalam kitab yang lain disebutkan Ghazwatul Hudaybiyah. Jadi istilahnya banyak, tergantung para ahli sejarah. Kalau yang dia sudut ceritakan tentang umrohnya, mereka menyebut dengan Umratul Hudaybiyah. Tapi kalau yang disebutkan itu tentang keberanian Rasulullah ingin melawan orang Quraisy ketika tersebar isu terbunuhnya Utsman bin Affan, namanya Ghazwatul Hudaybiyah. Tetapi kalau yang disudutkan, dititik tekankan adalah perjanjiannya dengan orang Quraisy, maka disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Jadi istilahnya begitu. Masing-masing kitab sejarah berbeda yang saya baca itu mengistilahkan tentang ini. Apa itu Umratul Hudaybiyah? Maka dengan Rasulullah bermimpi dan rindunya orang-orang dari kaum muhajirin untuk ke kota Mekah itu, maka berangkatlah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 1.400 orang. Dalam riwayat yang lain dikatakan sekitar 2.000. Allah Ta'ala alam. Nah, maka berangkatlah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu tidak kebagian tempat untuk berteduh. Karena apa? Semua tempat dari sumber-sumber persinggahan itu dikuasai oleh Khalid bin Walid. Pada waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Maka Qaswa, untanya Rasulullah itu mendekur di sebuah sumur tua yang tidak ada airnya.
Nanti di situ keberkahannya setelah beliau tinggal di situ, bermalam di situ, dan bertempat di situ, sumur tadi diberkahi oleh Allah dan mengalir airnya dan menjadi melimpah. Nah, itu tempat itu terkenal dengan Hudaybiyah namanya. Beberapa tempat yang tidak jauh dari kota Mekah. Di situlah Rasulullah tinggal. Sebagai adabnya orang yang bertamu, Rasulullah mengutus utusan pada waktu itu. Siapa yang diutus? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diutus, maka kemudian ternyata Utsman ini ternyata terlalu rindu dengan saudara-saudaranya di kota Mekah. Utsman tidak segera kembali ke Hudaybiyah. Utsman masih bertemu dengan kerabat-kerabatnya. Sampai lama Utsman ini kok tidak pulang-pulang lagi ke Hudaybiyah. Maka terdengar isu katanya Utsman bin Affan dibunuh. Maka saat itulah mereka berjanji setia di bawah pohon yang dijelaskan mereka diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kemudian nanti terkenal dengan Syajaratul Ridwan, yang terkenal dengan Syajaratul Ridwan, yang dimana mereka berjanji setia apapun yang terjadi, kita akan maju ke depan terus masuk kota Mekah dan menuntut balas kepada kematiannya Utsman bin Affan. Padahal Utsman tidak meninggal pada waktu itu. Terdengarlah usaha yang dilakukan oleh Rasulullah ini oleh orang Quraisy. Ternyata mereka takut. Lagi-lagi mereka itu takut kalau kaum muslimin itu ingin menyerang. Maka mereka mendatangkan utusan untuk menemui Rasulullah untuk berdamai. Mereka berdamai. Nah, inilah tadi kalau saya sebutkan perdamaian itu terkenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Semangatnya Rasulullah ingin berperang tadi sering disebutkan kejadiannya dengan Ghazwatul Hudaybiyah. Begitu. Nah, kepergian Rasulullah untuk umroh ini terkenal dengan Umratul Hudaybiyah. Kenapa kok Umratul Hudaybiyah? Umrohnya nanti gagal. Umrohnya nanti gagal. Mereka tidak boleh melanjutkan umroh. Kenapa? Di antara perjanjiannya, mereka disuruh pulang dan baru boleh umroh tahun depan. Maka nanti ada kejadian Umratul Qadha, tahun ke-7 Hijriah. Nah, singkat cerita begitu. Di antaranya adalah orang-orang yang bersekutu dengan Rasulullah, ikut bergabung dengan Rasulullah, tidak boleh kemudian mereka saling mengingkari dengan berperang. Nanti mungkin dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Nah, inilah. Jadi singkat cerita, pada bulan Dzulqa'dah berangkatlah Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah menuju kota Mekah untuk umroh. Nah, singkat cerita, ketika Rasulullah pulang ke kota mana tadi? Dari kota Mekah yang sampai Hudaybiyah, kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah tadi itu, mereka pulang tidak membawa hasil. Ini banyak kisah sebenarnya yang disampaikan dalam Sulhul Hudaybiyah ini. Di antaranya perjanjian Rasulullah adabnya dalam memegang janji. Termasuk di antara dikisahkan oleh beliaunya Syekh Shafi'i Rahman Al-Mubarakfuri ini, ada kisahnya Abu Jandal. Abu Jandal ini seorang anak tokoh dari orang yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah tadi dari orang Quraisy. Dia masuk Islam dengan saudaranya namanya Abdullah. Tetapi ditawan, diborgol sama bapaknya, tidak boleh. Tapi Rasulullah karena sudah berjanji dalam perjanjian Hudaybiyah, beliau tidak meminta mereka untuk pergi ke kota Madinah. Dibiarkan, sabar saja kamu di kota Mekah. Karena saya sudah berjanji dengan orang-orang Quraisy. Ini ketepatan Rasulullah menepati janji. Hatta meskipun kepada orang non-muslim. Itu banyak pelajaran begitu yang disebutkan oleh mereka, para ahli sejarah, termasuk dalam kata fiqhus sirahnya tentang pelajaran yang bisa diambil dari sirah kaum muslimin ini. Nah, jadi singkat cerita mereka pulang ke kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh mereka di kota Madinah? Apakah diam saja menunggu mereka bisa umroh nanti tahun ke-7 Hijriah? Ternyata tidak. Pada saat itulah ada pembahasan yang disebutkan tahun halaman 145. Mukatabatul muluk wal umara. Kisah tentang upaya Rasulullah berdakwah dengan mengirim surat kepada seluruh raja-raja di sekitar kekuasaan beliau kota Madinah pada waktu itu. Jadi banyak beliau di sini pembahasannya ini panjang, beberapa lembar nih sampai dialog-dialog semuanya disampaikan oleh mereka para ahli sejarah berdasarkan dengan hadis. Ini sebelum terjadi perang Khaybar nanti ya. Nah, perang Khaybar. Nah, sepulang dari Hudaybiyah berarti tahun berapa? Pada waktu itu disebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nanti ya awal-awal tahun ke-7. Karena pulangnya beliau ini adalah seperti ini, Dzulqa'dah sudah akhir dari tahun ke-6 Hijriah. Nah, disebutkan pada waktu itu pertama yang beliau kirimi siapa? Itu Raja Najasyi. As-Samah bin Abjar, Raja negeri Habasyah. Yang baik hati,
yang pernah menolong kaum muslimin mereka biarkan untuk hijrah ke sana. Nah, tanggapannya baik sampai nanti dibutuhkan datangan dan kemudian inilah nanti yang ketika meninggalnya Rasulullah mensolatinya karena baiknya. Siapa lagi yang dikirim? Raja Mukaukis, Raja Iskandaria. Di mana Iskandaria? Dulu wilayah bagian dari pusat peradaban negeri Mesir itu Iskandaria. Yang ditaklukkan nanti oleh kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab tahun 19 sampai 20 Hijriah. Nanti tapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Iskandaria. Nah, Raja Mukaukis pada waktu itu ketika dikirimi surat oleh Rasulullah, sebenarnya baik sambutannya. Tetapi beliau tidak berani untuk menyatakan, akhirnya suratnya dimuliakan, dimasukkan dalam sebuah bumbung gading. Bumbung gading yaitu ya dimasukkan di situ. Nanti ada yang dirobek-robek, ada begitu, dia masih memuliakan. Saking senangnya dengan ajakan Rasulullah, Mukaukis ini termasuk yang nanti dikabarkan menghadiahkan kepada Rasulullah 2 orang budak dan bigol. Nah, nanti akan dinikahi itu Maryah Kiptiyah, dinikahi oleh enggak dinikahi ya, dari budaknya Rasulullah. Dipilihlah Maryah nanti, ibundanya Ibrahim. Yang lahir anaknya Rasulullah, yang laki-laki dan Ibrahim dari rahimnya Maryah ini, hadiah dari Mukaukis ini. Nah, 2 hadiahnya, yang kedua sirin, tapi Rasulullah meminta Maryah saja dengan 1 bigol yang diberikan untuk Maryah tadi itu. Nah, demikian. Siapa lagi yang dikirimi suratnya oleh Rasulullah? Banyak di sini. Yang ketiga yaitu Kitabuhu sallallahu alaihi wasallam, surahnya ila Kisra. Abrawais namanya, raja negeri Persia. Ini yang dikabarkan bahwasanya mereka merobek-robek dan kemudian Rasulullah mendoakan nanti juga negaramu akan dicabik-cabik. Nanti benar maka mereka dikuasai pada masa siapa? Umar bin Al-Khattab. Tahun berapa? Persia itu dikuasai Umar bin Khattab nanti pertama kali tahun 13 Hijriah. 2 tahun setelah meninggalnya Rasulullah. Di awal ketika pertama dia menggantikan sahabat Abu Bakar setelah meninggal. Pertama kali adalah daerah Al-Qadisiyah. Benar-benar mendapatkan Kisra, yaitu gelangnya kerajaan dari Raja Persia ini. Siapa lagi yang dikirimi oleh Rasulullah? Banyak. Raja Najasyi, Mukaukis, Abrawais, Raja negeri Persia. Kemudian Kaisar Romawi. Kaisar Romawi. Inilah nanti yang kemudian melahirkan peperangan Mu'tah nanti. Karena mereka berlaku zalim. Kenapa? Kaisar Romawi dikirimlah siapa pada waktu itu? Al-Harith bin Shimir Al-Ghassani, penguasa negeri Damaskus, yang pada waktu itu berasal di kekuasaan daerah Romawi. 6. Kedua, di antara daerah Romawi yang lain yang dikirimi adalah penguasa negeri Busra. Bukan Basrah ya, dibedakan. Kalau Basrah itu negeri yang di Irak yang didirikan dibuat oleh pada masa Umar bin Khattab. Pada masa setelah dia menguasai daerah Persia itu namanya negeri Basrah. Ini bukan, ini kan tulisannya Basrah tanpa tak. Nah, ini Basrah atau yang baca Busra, negeri Busra. Nah, ini Rasulullah mengutus Al-Harith bin Amir Al-Azadi. Tetapi ternyata apa? Sampai di daerah Mu'tah mereka memenggal lehernya utusan Rasulullah Al-Harith ini. Dibunuh. Siapa yang membunuh? Surahbil Al-Ghassani. Nanti inilah yang memicu terjadinya perang Mu'tah nanti. 6. Karena mereka telah membunuh utusannya Rasulullah. Nah, siapa lagi? Yang keenam, Haudzah bin Ali. Siapa ini? Penguasa Yamamah. Penguasa Yamamah. Dikirimi juga oleh Rasulullah SAW surat itu. Siapa lagi yang dikirimi lagi? Negeri Bahrain. Dikirimi Munzir bin Sawa, Raja negeri Sawa. Bahrain. Dikirimi oleh Rasulullah SAW juga. Dan yang terakhir yang dikirimi beliau adalah negeri Aman, yaitu Ja'far dan 2 saudaranya di antara yang dikirimi untuk mereka masuk Islam. Nah, jadi perlakuan mereka berbeda-beda. Nah, demikian. Baru kemudian masuklah bulan Muharram. Jadi waktu setelah antara dia pulang dari Umrah Hudaybiyah atau Ghazwatul Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah tadi itu, bulan sebelum datang tahun yang ke-7 Hijriah, beliau manfaatkan yaitu untuk berkirim surat mengajak untuk masuk Islam. Tidak diam Rasulullah, diam begitu saja. Beliau menulis surat-surat tadi itu sampai datanglah tahun ke-7 Hijriah. Pada bulan Muharram terjadilah perang Khaybar. Perang Khaybar ini berlagi dari ulah orang-orang Yahudi yang selalu bikin ulah, yaitu melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak wilayah yang ditaklukkan oleh Rasulullah pada bulan Muharram 7 Hijriah. Misalkan di sini adalah
Rasulullah menaklukkan daerah Natah, Rasulullah menaklukkan daerah Ashaq, Rasulullah menaklukkan daerah Katibah. Dan kemudian pada saat itulah, pada tahun ke-7 Hijriah, orang-orang yang di situ Rasulullah mengirim surat kepada, setelahnya itu pada, sebelumnya kepada siapa? Raja Najasyi tadi, orang-orang yang hijrah ke Habasyah, yang dipimpin oleh Raja Najasyi itu pulang. Mereka pulang. Dan kemudian pada waktu itulah juga waktu yang sama oleh beliau ini dikabarkan pada waktu perang Khaibar ini tahun ke-7 Hijriah ini pertama kali Abu Hurairah datang ke kota Madinah. Kisahnya. Meskipun beliau sudah masuk Islam dulu awal bersama dengan orang Yaman yang sudah masuk Islam duluan. Tetapi beliau baru masuk ke kota Madinah ya tahun pada Khaibar ini kejadiannya. Maka Abu Hurairah itu banyak yang mengatakan masuk Islam katanya pada perang Khaibar, padahal ya tidak. Dia datangnya memang pada perang Khaibar. Nah, pada perang inilah terjadi kisah ketika Rasulullah diracun oleh orang Yahudi. Nah, diberikan kambing yang beracun. Dan pada saat di Khaibar inilah juga nanti waktu perang Khaibar ini beliau menikahi Ibunda Sofiyah. Nah, demikian. Ini banyak kejadian pada tahun ke-7 Hijriah. Apa sampai di situ terjadi perang namanya Dzatur Riqa. Setelah Khaibar itu pada bulan Muharram, perang Khaibar tahun 7 Hijriah. Beliau menyampaikan setelah beliau banyak menaklukkan wilayah di sekitar yaitu di Khaibar ini, terjadilah apa yang disebut dengan Ghazwatu Dzatir Riqa. Peperangan Dzatur Riqa. Peperangan ini sebenarnya dalam banyak ahli sejarah mereka menyebutkan perang 4 Hijriah katanya. Pada waktu Rasulullah setelah perang Uhud. Tetapi kata beliaunya banyak ahli sejarah yang benar, yang rojih adalah setelah perang Khaibar. Berarti kapan? Yaitu tahun 7 Hijriah. Begitu katanya. Kenapa ini terjadi perang Dzatur Riqa? Ini berawal dari berkumpulnya orang-orang Badui ingin melawan Rasulullah. Di antara dari Bani Ammar, Bani Tha'labah, Bani Muharrib, dan ingin melakukan perlawanan. Rasulullah pada waktu mengirim pasukan sekitar 700. Ternyata mereka tidak berkutik dan mereka berlari tunggang langgang, tidak bisa melawan peperangan yang dimunculkan oleh mereka Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, baru kemudian pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu melakukan Umratul Qadha. Umratul Qadha ini sebagaimana yang telah kita kabarkan tadi, umroh qadha itu pengganti dari umroh yang tidak jadi. Tadi Umratul Hudaybiyah tahun berapa? 6 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah beliau berangkat, tetapi ternyata tidak boleh masuk kota Mekah. Akhirnya terjadilah Sulhul Hudaybiyah. Nah, pada saat itulah kemudian di antara perjanjiannya Rasulullah baru boleh umroh nanti tahun berikutnya. Maka tahun 7 Hijriah, bulan Dzulqa'dah beliau berangkat menuju kota Mekah dan umroh ini tidak ada yang mengganggu karena bagian dari perjanjian. Beliau melaksanakan ibadah dengan baik. Pada saat itulah mengabarkan Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam. Tapi masih merahasiakan dari keluarganya Abu Sufyan dan ibunya Hindun karena takut dengan keluarganya. Kenapa kok dia masuk Islam? Banyak yang masuk Islam pada Umratul Qadha. Di antaranya apa yang terjadi? Mereka tertegun dengan kepribadian kaum muslimin. Ini orang kok tidak ada suara kencang, suara keras, saling menghardik, saling mencaci, tidak ada. Yang tua menghormati yang muda menghormati yang kecil hormat kepada yang tua. Tidak ada kata-kata yang kasar di antara mereka. Tertegun mereka banyak yang masuk Islam. Mereka yang tidak senang, mereka berlari ke bukit-bukit dan hanya melihat keharmonisan mereka. Orang-orang yang bersikap baik dari Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy di Mekah pada waktu itu. Nah, kejadian pada itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah, yaitu berangkatnya tahun 7 Hijriah. Ini. Yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sekali lagi, teman-teman sekalian, kita akan bagi selesai insya Allah. Tapi ya begini nih, hanya kronologi aja. Kenapa? Karena tinggal 2 pertemuan lagi. Kita sampaikan sampai Fathu Mekah ini nanti. Nanti pertemuan besok, Fathu Mekah sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah jadi semuanya telah terbaca.
Kalau masalah tentang detailnya, kisah-kisahnya, kejadian-kejadiannya, silakan teman-teman sekalian untuk memurojaah sendiri, menggali lebih dalam tentang kisahnya. Nah, jika ada waktu kemudahan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Setelah Umratul Qadha, tahun ke-7 Hijriah, Syekh Sofi Ruman Al-Mubarakfuri, pembahasan ini pada halaman yang berikutnya, halaman 164. Beliau membahas tentang kejadian Ma'rakatu Mu'tah. Ma'rakatu Mu'tah. Apa itu perang Mu'tah? Perang Mu'tah ini yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang Bizantium, dengan orang barat, dengan orang Kristen, dengan orang bule yang dari barat Bizantium Romawi. Ketika mereka sudah menaklukkan daerah Persia wilayah sebagiannya. Ketika mereka sudah merambah ke timur, ke timur. Apa yang melatar belakangi perang Mu'tah ini? Ingat tadi yang disampaikan tentang surat-surat Rasulullah yang dikirimkan ketika beliau sepulangnya dari Umratul Hudaybiyah. Ada surat yang dikirim kepada orang Bizantium. Di antaranya orang-orang Romawi penguasa kota Busro atau Basro, tapi bukan Basroh, nggih. Bukan Basroh. Kalau Basroh sekali lagi itu kota kaum muslimin yang didirikan oleh Umar bin Khattab nanti setelah penaklukan Persia di Irak. Kalau Basroh tanpa tak, Busro pakai iya ini. Nah, demikian. Nah, itu kan pada waktu itu Rasulullah dalam surat mengirim ke utusan-utusan itu kan diantaranya beliau mengutus Al-Haris bin Amir Al-Azadi. Sampai di daerah Mu'tah, dia dihadang sama Surahbil Al-Ghalsani orang Persia, orang Romawi. Kemudian dibunuh, dipenggal kepalanya. Inilah yang memicu nanti Rasulullah setelah beliau selesai Umratul Qadha, beliau pada bulan Jumadil Ula menuntut pertanggungjawaban kepada orang Romawi. Mengapa kamu membunuh utusan saya? Dalam surat mengutus surat tadi itu. Siapa tadi yang dibunuh? Al-Haris bin Amir Al-Azadi, utusannya Rasulullah. Dipenggal lahirnya oleh Surahbil Al-Ghalsani. Maka Rasulullah berangkat, tidak banyak pasukannya, hanya sekian ribu. Dikabarkan sekitar 3.000-an. Tetapi mereka disambut oleh orang Romawi berapa? 100-an ribu. Belum lagi ditambah dengan orang-orang Arab negeri Syam yang ikut membantu. Nanti orang-orang Arab negeri Syam yang nanti itu kok dia ikut bantu, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Rasulullah, yaitu dengan syariatu dzatus salasil. Dituntut nanti orang-orang Arab yang membantu orang yang membantu orang Barat tadi itu. Jadi perang Mu'tah terjadi tahun 8 Hijriah, bulan Jumadil Ula, Jumadil Awal. Pasukan orang-orang ini banyak jumlahnya. Wah, inilah kisah perang yang dahsyat yang banyak sahabat yang terbunuh. Nah, termasuk dari situlah pasukan yang dipimpin oleh Heraklius tadi itu, tetapi ternyata mereka kalah tunggang langgang. Padahal jumlahnya kaum muslimin cuma sedikit, tetapi kalah. Setelah kekalahan orang-orang dalam Romawi dalam perang Mu'tah ini, maka disitulah Rasulullah mengutus sahabatnya yaitu Amru bin As membawa 300 sahabat untuk mencari orang-orang Arab yang membantu dari Arab Syam yang membantu peperang Mu'tah dari orang-orang Romawi. Nah, berapa jumlahnya yang dibawa? Amru bin As membawa 300 orang awalnya. Tetapi ternyata orang-orang Arab ini banyak jumlahnya. Akhirnya meminta kirim surat, meminta kepada Rasulullah untuk dikirim pasukan, maka diutuslah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah mengirim pasukan 200 lagi. Berarti berapa? 500. Ini terkenal dengan syariatu dzatus salasil. Di akhir itu syariatu dzatus salasil. Perang yang di dzatus salasil. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang Arab dari negeri Syam mereka kabur tunggang langgang, tidak melawan pasukannya Rasulullah. Ini namanya apa? Kenapa kok disebut syariah? Nabi tidak ikut, betul. Jadi istilahnya itu. Nanti kalau Nabi ikut namanya ghuswah. Nah, ini syariah. Ini juga peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Ini juga sejarah perjalanan. Nah, ini perang syariatu dzatus salasil yang dipimpin oleh Amru bin As. Ditambah pasukannya Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah.
Tahun berapa tadi? Tahun 8 Hijriah. Bulan Jumadil akhir. Kalau Datul Sawasil akhir. Tapi kalau apa tadi? Mu'tah Jumadil awal. Beda 1 bulan. Kan Jumadil akhir, Datul Sawasil kan nuntut balas kepada orang-orang Arab yang membantu orang Bizantium. Maka terjadi pada Jumadil akhir. Kalau perang Mu'tah Jumadil awal, tahun 8 Hijriah. Coba diurut ya. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rojab, Sya'ban. Rojab kan tidak berani perang ya. Nah, bulan mulia, orang Quraisy juga memuliakan. Bulan Sya'ban, ternyata Bani Khuza'ah yang ikut andil bersekutu dengan orang Madinah diserang oleh Bani Bakar. Bulan Sya'ban. Di mana nih? Di Mekah. Diserang oleh Bani Bakar di sekitar Hijaz. Bani Bakar ini sekutunya orang Quraisy, Bani Khuza'ah sekutunya Rasulullah dengan orang kaum Madinah. Bulan apa tadi? Datul Sawasil bulan Jumadil akhir. Jumadil akhir, Rojab, Sya'ban. 2 bulan kemudian Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Ternyata orang Quraisy ikut-ikutan menyerang Bani Khuza'ah. Akhirnya dia punya perjanjian dengan Rasulullah yang di kota Madinah, Bani Khuza'ah ini condong dan melakukan perjanjian dengan Rasulullah, maka dia lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti, yaitu pada bulan Ramadan. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rojab, Sya'ban, Ramadan. Karena dilapori oleh Bani Khuza'ah, sekutunya kaum muslimin yang ada di daerah Hijaz. Siapa? Bani Khuza'ah. Akhirnya Rasulullah punya alasan untuk menyerang kota Mekah. Kenapa? Karena orang Quraisy telah melanggar perjanjiannya. Nah, melanggar perjanjiannya. Berangkatlah Rasulullah, dikabarkan pada bulan Ramadan ingin membela yaitu partnernya dari Bani Khuza'ah. Disitulah Rasulullah berangkat, dikabarkan tanggal 10 Ramadan beliau berangkat, nanti 7 hari baru sampai kota Mekah. Berarti tanggal berapa? 17, sekitar tanggal 17 nanti penaklukan kota Mekah. Dan disitulah Rasulullah membawa sekitar 10.000 sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor. Sudah banyak. Di situ nanti banyak kejadian sebenarnya ini dikatakan dalam Fathul Mekah ini. Di antaranya adalah nanti masuk Islamnya Abbas, paman Rasulullah, mengajak Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan, Abbas ingin masuk Islam ke Madinah, di tengah jalan dia bertemu dengan Rasulullah. Kemana ini? Mau menyerang. Ternyata Abu Sufyan itu ditakut-takuti sama Abbas. Lihat itu. Itu semua apa? Orang semuanya itu akan menghancurkan kota Mekah itu. Akhirnya Abu Sufyan bimbang, wis toh selamat masuk Islam saja. Makanya masuk Islam. Awalnya begitu, tapi nanti dia membela Islam dengan kuat Abu Sufyan. Dan istrinya Hindun yang mengoyak-ngoyak hatinya Sayyidina Hamzah niku loh. Nah, itu masuk Islam. Dan baru disitulah Muawiyah bin Abi Sufyan ngaku, saya sebenarnya sudah masuk Islam sudah lama. Kenapa? Akhirnya Muawiyah itu banyak dikabarkan masuk Islam ketika Fathu Mekah. Padahal dalam sebuah riwayat beliau sudah masuk Islam dalam perang Umratul Qadha. Tahun berapa tadi Umratul Qadha? 7 Hijriah. Umroh pengganti dari tahun 6 Hijriah yang tidak jadi. Jadi begitu singkat cerita, Rasulullah diberikan kemudahan dalam Fathu Mekah. Disitulah dihancurkan semuanya berhala-berhala. Uzza, Suwa, Manat. Sampai kemudian Khalid bin Walid sudah masuk Islam juga. Pada waktu itu diutus menuju Bani Lazimah. Nah, Khalid bin Walid juga masuk Islam pada waktu itu. Sudah menghancurkan dengan pasukan daerah Yaman, diutus Khalid bin Walid kemarin. Sudah mulai bereaksi. Demikian. Itu Fathu Mekah. Dalam banyak kisah tentang hal ini, tentang Fathu Mekah ini, diantaranya adalah banyak masuk Islamnya termasuk Abu Sufyan. Dalam pembahasan Abu Sufyan baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pada halaman 169. Nah, baru masuk Rasulullah di situ dan kemudian beliau melakukan salat kemenangan dan disebutkan dikabarkan beliau bersyukur kepada Allah
Dan pada saat itulah kaum muslimin, dikiranya mereka orang-orang yang telah mengkhianati dan menyiksa Rasulullah ini akan dibunuh. Ternyata Rasulullah tidak yang beliau lakukan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menyampaikan siapapun orang-orang dari Quraisy, siapapun dari manapun yang dia ingin memasuki Mekah Ka'bah akan tetap aman. Masuk Abu Sufyan aman. Masuk ke rumahnya siapa yang aman. Rasulullah tidak menuntut balas. Padahal Rasulullah diusir bahkan mau dibunuh pada waktu itu. Tetapi Rasulullah tidak pernah menuntut balas kepada mereka. Bahkan mereka mengayomi mereka. Dan justru ini yang membuat banyak orang mereka tertegun dengan adab perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecuali nanti dari Bani siapa? Bani Hawazin dan Bani Thaqif. Takut mereka. Loh, Mekah kok begitu saja dengan mudah ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana ini? Akhirnya mereka bermusyawarah. Orang yang melapori pertama kali ingin menuntut jatuhnya kota Mekah yaitu orang Hawazin dan orang Thaqif, Bani Thaqif. Di mana tinggal mereka? Di daerah Taif yang dulu tempat mereka pernah melempari batu Rasulullah. Apa yang terjadi? Mereka bermusyawarah dan menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mereka hembuskan? Semuanya ikut. Perempuannya ikut, kambing-kambing peliharaannya diajak, ontanya diajak, kotanya di bawah. Apa yang terjadi? Ingin menyerang, Rasulullah mengambil alih kota Mekah. Berangkatlah mereka dari Taif, suku Bani Hawazin dan Bani Thaqif, dan Rasulullah mendengar berita itu. Pada waktu itulah kemudian mereka bahkan mengatakan, wah, ini adalah ghanimah kita besok. Nah, Rasulullah pada waktu itu jumlahnya dari berapa? 10.000 yang dari kota Madinah, kaum muhajirin dan ansor, ditambah yang masuk Islam sekitar 2.000. Jumlahnya berapa? 12. Mereka datang ingin mencari orang yang akan menyerang itu. Dari Bani Hawazin dan Bani Thaqif. Daerah Taif. Pada waktu itulah kemudian mereka bertemu di Hunain. Rasulullah kaget ketika mereka pertamanya itu merasa pasukannya banyak, dan ini teguran. Mereka para ahli sejarah menyebutkan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, kita tidak boleh mengangkat diri kita tinggi. Pasukannya banyak, mereka mereka akan menjadi tawanan-tawanan kita. Ternyata sampai Hunain mereka diserang mendadak dengan pasukan anak panah oleh orang-orang Hunain, orang-orang Taif ini, orang Bani Hawazin ini. Kaget bukan main Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya beliau kemudian berdoa kepada Allah dan memulai dan memanggil orang-orang yang pernah berbaiat di Syajaratul Ridwan pada tahun 6 Hijriah. Disebutkan, wahai kalian para pelaku-pelaku baiat Syajaratul Ridwan, di mana kalian? Maka mereka menoleh kepada Rasulullah sendirian melawan musuh, dan kemudian pada waktu itu mereka menunggu, labbaika ya Rasulullah. Mereka sekitar 100 orang menuju sampai diikuti orang-orang yang lainnya. Di situ Rasulullah mengambil pasir dan melemparkan pasir, dan mereka seperti kena pasir di muka-muka mereka, dan mereka seperti tidak bisa melihat, maka diserang oleh kaum muslimin dan kemudian mendapatkan kemenangan. Luar biasa. Tahu nggak berapa ghanimah dalam perang Hunain yang terjadi setelah Fatu Mekah? Berapa? Karena orang Hunain, orang Bani Hawazin dan Bani Thaqif ini perang membawa perempuan-perempuan dibawa, kambing-kambing dibawa, onta-onta dibawa. Mereka membawa perhiasan. Apa maksudnya? Supaya mereka itu tidak kelingan hartanya. Itu loh, hartamu sudah kamu bawa. Jangan mundur ke belakang. Maksudnya pengen maju terus. Itu ternyata menjadi konyol. Mereka sibuk ngopeni harta benda. Diserang oleh Rasulullah sampai dikabarkan sekitar 24.000 onta ghanimahnya. 24.000 onta, 40.000 kambing, dan sekitar 4.000 uqiyah, yaitu kotak-kotak perhiasan atau kotak-kotak uang-uang kepeng-kepeng itu. Banyak dapatnya. Nanti dibagi-bagikan oleh sahabat-sahabat yang baru masuk Islam untuk melembutkan hatinya. Termasuk yang dapat Abu Sufyan dapat. Karena kan baru masuk Islam dan Fatu Mekah. Hanya beberapa hari itu kejadiannya. Hanya beberapa hari kejadiannya. Perang Hunain tadi itu. Karena kalau Fatu Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan, itu berikutnya pada bulan Syawal. Nah, demikian. Dan dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pertemuan yang berikutnya yaitu ya setelah ini sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Pak Ria?
Sudah waktunya berganti ustadznya. Insyaallah tabaraka wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sengaja saya sampaikan kronologi-kronologi saja, urutan-urutan kejadian kisah, karena kalau kita bahas satu poin-poin, sungguh membutuhkan waktu yang sangat lama. Mudah-mudahan semua kita diberikan kemudahan untuk menelaahnya, membaca tentang kisahnya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu matasmaun wa astagfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.